Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliatul Fitriah. Di sini saya selaku perwakilan dari anggota kelompok lainnya. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri. Selanjutnya ada Elsa Amini dan ada Nur Afini dan yang terakhir ada Marsyanda Putri. Langsung saja, di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang Microsoft Excel. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis yang meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Permasalahan sederhana tersebut misalnya membuat rencana kebutuhan barang, yang meliputi nama barang, jumlah barang, dan perkiraan harga barang. Selanjutnya, penggunaan rumus dan fungsi. Rumus dan fungsi dalam Excel mempunyai pengertian yang berbeda. Rumus berupa instruksi matematika dalam suatu sel atau rank dalam lembar kerja dengan operator aritmatik. Sedangkan fungsi merupakan rumus siap pakai yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan. Excel menyediakan ratusan fungsi siap pakai, diantaranya fungsi tanggal dan waktu, matematika dan trigonometri, finansial, statistik, lookup dan referensi, database, teks, dan lain-lain. Rumus merupakan bagian terpenting dari program Microsoft Excel, karena setiap tabel dan dokumen yang kita ketik akan selalu berhubungan dengan rumus dan fungsi. Operator matematika yang akan sering digunakan dalam rumus adalah lambang penjumlahan, lambang pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persentase. Proses perhitungan akan dilakukan sesuai dengan derajat urutan dari operator, dimulai dari pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang. Baiklah, langsung saja. Macam-macam formula atau rumus. Yang pertama ada sum, fungsinya untuk melakukan penjumlahan. Bentuk umum sum rank cell. Contoh, misalkan kita akan menjumlahkan dari sel H5 sampai sel H15. Penulisan sama dengan sum kurung buka H5 sampai H15 kurung tutup. Yang kedua ada max, fungsinya untuk mencari nilai maksimum atau yang terbesar. Bentuk umum max rank cell. Contoh, misalkan kita ingin menentukan nilai terbesar dari sederetan sel yang berada di sel F1 sampai sel F17. Penulisan sama dengan max kurung buka F1 sampai F17 kurung tutup. Yang ketiga ada min, fungsinya untuk mencari nilai minimum atau yang terkecil. Bentuk umum min rank cell. Contoh, misalkan kita ingin menentukan nilai terkecil dari sederetan sel yang berada di sel F1 sampai sel F17. Penulisan sama dengan min kurung buka F1 sampai F17 kurung tutup. Yang keempat, average, fungsinya untuk mencari nilai rata-rata. Bentuk umum average rank cell. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari sel A11 sampai A17. Penulisan sama dengan average kurung buka A11 sampai A17 kurung tutup. Terima kasih. Selanjutnya kepada teman saya Nur Afini. Kepada Marsyanda Putri, baiklah langsung saja. Sama dengan if, fungsinya untuk mengecek apakah nilai yang kita gunakan sebagai kunci benar atau salah. Bentuk umum if, kurung buka, logika, tes, all, if, tutup kurung. Contohnya, misalkan kita akan membandingkan nilai di suatu sel yang berada di sel if 17 tentang kriteria siswa dinyatakan lulus atau gagal dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai rata-rata siswa lebih besar sama dengan 60, maka siswa dinyatakan lulus, dan sebaliknya. Penulisan sama dengan if
buka kurung, if 17 lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda kutip lulus, tanda kutip, titik koma, tanda kutip gagal, tanda kutip tutup kurung. Artinya jika kolom F17 lebih besar sama dengan 60 maka lulus, jika kurang dari 60 maka gagal. Keterangan: jika kondisi di sel F17 terpenuhi, maka kerjakan follow if true. Jika kondisi di sel F17 tidak terpenuhi, maka kerjakan follow if false. 9 sama dengan date. Fungsinya untuk menghitung jumlah hari, contohnya sama dengan date, tutup kurung 7, 73, 8, 11, 10. VLOOKUP. Fungsinya untuk membaca suatu tabel secara artikel bentuk umum sama dengan VLOOKUP, tutup buka kurung VLOOKUP. Selanjutnya 11. HLOOKUP. Fungsinya untuk membaca suatu tabel secara horizontal bentuk umum sama dengan HLOOKUP. Selanjutnya kepada teman saya Elsa yang akan disampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang rumus-rumus pada Excel. Yang ke-8 ada left. Left ini berfungsi untuk mengambil teks sejumlah karakter tertentu dari sebelah kiri, yang mana bentuk umum left ini sama dengan left, buka kurung teks, titik koma, jumlah karakter yang diambil lalu tutup kurung. Untuk contoh dan penulisan kalian bisa lihat pada PPT. Yang ke-9 ada right. Right ini berfungsi untuk mengambil teks sejumlah karakter tertentu dari sebelah kanan. Bentuk umum right ini sama dengan right, buka kurung teks, titik koma, jumlah karakter yang diambil lalu tutup kurung. Dan untuk contoh dan penulisan kalian bisa lihat pada PPT. Yang ke-10 ada mid. Mid ini berfungsi untuk mengambil teks dari kedudukan tertentu dengan sejumlah karakter tertentu. Untuk bentuk umum, contoh dan penulisan kalian bisa lihat pada PPT. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.